Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semua. Kerabat SDGs Desa di mana saja berada, kembali kita bertemu di ruang cakap SDGs Desa edisi hari ini Senin 8 Mei 2023. Kerabat SDGs Desa pagi ini kita akan mengupas lebih jauh tentang IDM tahun 2023 yang memang secara jadwal seharusnya memang sudah dimulai di bulan Maret, April, Mei ini, dan insya Allah untuk bulan Mei ini satu dan lain hanya terkait dengan IDM itu sudah kita tuntaskan bersama di Pusdatin, di Kementerian Desa, di BPI, dan pagi ini kita akan mendengarkan informasi langsung dari Kementerian Desa melalui Kepala Badan Pengembangan Informasi dan Dokumentasi serta dari Mas Mustaqim. Tapi sebelum ke Mas Mustaqim, kita sapa dulu Kepala Badan Pengembangan Informasi dan Dokumentasi, Pak Ivanovic Agusta. Selamat pagi, Gus. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih, Pak Mustaqim, sudah berkenan ini hadir pada pagi hari ini. Iya. Ini memang krusial ini, Ustadz, kerabat desa sekalian, karena beberapa hal. Yang pertama, kita mengetahui bahwa sejak awal itu Bapak Presiden menyampaikan salah satu yang harus diberi fokus terutama dalam dana desa itu adalah desa sangat tertinggal. Karena itu kemudian semua pihak langsung berfokus kepada indeks desa membangun atau IDM, karena di situ ada 5 kelas klasifikasinya tentang perkembangan desa itu, dari desa sangat tertinggal, kemudian desa tertinggal, lalu desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Terima kasih Gus Kaban, luar biasa informasinya. Monggo Mas Mustaqim mungkin bisa dijelaskan hal-hal penting terkait dengan penginputan IDM tahun 2023 ini, Mas. Silakan. Waktu dan tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa yang saya hormati Gus Ivan selaku Kepala Badan Pengembangan Informasi di Kementerian Desa, yang saya hormati Gus Suryo Oco, teman-teman Desa Institut, dan Bapak Ibu yang saya hormati dalam forum. Terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya ini hal yang pertama bagi saya untuk gabung di dalam forum diskusi ini. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Gus Ivan, lain tentang perkembangan teknik pengumpulan dimulai dari 2016 sampai 2023. Yang disampaikan memang di tahun 2018 sampai 2022 itu kita selalu minta dukungan penuh dengan Gus Ivan, dan alhamdulillah berjalan dengan bagus. Memang ada trouble sedikit di 2023, ada miskomunikasi yang mungkin sudah clear, sudah selesai. Terima kasih Gus atas supportnya. Benar, memang tadi disampaikan di tahun 2017 itu hanya melihat survei di wilayah generasi sehat cerdas. Pada saat itu Pak Dirjen, Pak Prof. Erani menyampaikan kita harus mencoba untuk mengimplementasikan di seluruh Indonesia. Maka di tahun 2018 ditarik ke sekretariat dan masih menggunakan semi elektronik, yaitu email. Kemudian 2019 menjalankan sesuai dengan hasil rekomendasi yang dari PKRI pada saat itu. Di tahun 2018 ada pemeriksa kinerja tentang IDM, dan rekomendasinya sangat menguntungkan buat Kementerian Desa. Terus selanjutnya adalah tadi disampaikan bahwasannya kita semenjak di tahun 2018 mungkin kita hanya bisa menjawab di poin 1 sama poin 2. Maka di poin 1 dan poin 2 ini tidak akan memiliki nilai dampak positif buat desa, karena biasanya kalau pemerintah desa, pemerintah kabupaten setelah melakukan pendataan ini untuk apa buat kami. Maka kami mencoba meramu dengan beberapa stakeholder, membangun sebuah image tentang rekomendasi
dan kebetulan di tahun 2018 itu mulai untuk kebijakan perencanaan yaitu dana desa. Dan alhamdulillah di tahun 2018 muncul suatu alokasi afirmasi yang pertama kali itu, dan di mana di 2015 sampai 2017 stuck anggarannya cuma alokasi dasar sama alokasi. Di sini Kementerian Desa memberikan warna untuk kepercayaan atau confident kepada dalam perencanaan penganggarannya. Dan mulai dari situ kita mencoba meningkatkan peran dari pendamping yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih teman-teman pendamping yang sangat luar biasa. Semoga saja jadi amal ibadah kita semua. Terima kasih juga Pak Gus Ivan atas dukungan semuanya ya. Terus kemudian instrumen koordinasi itu sudah kita lakukan, dan yang terakhir adalah mengukur RPJMN. Pada poin ini hal yang penting adalah capaian akhirnya. Cuma yang harus ditindaklanjutin adalah meningkatkan kembali, mengkaitkan atau merajut selanjutnya adalah ke SDGs desa. Itu juga ada kaitannya yang lebih jauh gitu. Memang di dalam proses pengembangan aplikasi yang ada di kementerian itu memang harus saling keterkaitan supaya ketersediaan data dan spirit teman-teman di lapangan itu lebih praktis dan tidak menginput ulang berulang itu. Makanya kami meminta di mana selain untuk mensupport MonFDD, kita harus mengkaitkan supaya ada informasi yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa stakeholder dalam informasi yang ada di kementerian. Untuk struktur pengorganisasian masih tetap dan tidak berubah. Syukur-syukur kalau umpama ada BPD yang meminta sebelum penetapan atau mensubmit hasil pemutakhiran itu dilakukan di Musdes, itu syukur-syukur ada suatu inisiasi seperti itu, karena ada beberapa wilayah yang meminta sebelum disubmit di dalam website itu sebaiknya dimusdeskan. Itu kami juga tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Namun pada standar yang kami coba tawarkan adalah tetap pengorganisasian, yaitu di level desa, kepala desa didamping oleh pendamping lokal desa. Pendamping peran di sini adalah mendampingi. Jadi mengawal di beberapa level yang sudah sesuai dengan tupoksinya. Camat didampingi oleh PD, Dinas PMD, Bapeda didampingi oleh TA Kabupaten. Dan provinsi juga seperti itu. Dan alhamdulillah kami mencoba di tanggal 10 Juli kita mencoba untuk disiplin, kita harus mengeluarkan keputusan menteri dari hasil pengukuran. Untuk penginputan tetap sama di website idm.kemendesa.go.id. Jadi jangan salah, jangan sampai menginput di tes idm.kemendesa.go.id. Jadi tetap pada posisi di idm.kemendesa ini. Terus untuk panduannya sudah kami publish di sini. Nanti di scroll ke bawah, di situ ada SOP dan ada panduan kuesioner. Itu sudah kami siapkan di situ. Untuk strategi yang mungkin langkah-langkah yang harus disiapkan, yaitu sudah dilakukan mungkin dari bulan Maret. Untuk template yang sudah diisi, mohon izin Gus, hasil diskusi kemarin hari Sabtu, itu sebaiknya ada perubahan di template, jadi di nama saja. Namanya kami ubah menjadi, sebelumnya adalah template perangkat desa, diubah menjadi template staf desa dan LKD, karena posisi yang menjadi pertanyaan di template adalah di LKD. Nanti itu disiapkan, template ini secara otomatis dan terkunci. Jadi bisa masuk menjadi dua arah antara lain seperti ini. Kuesionernya diupload dulu, terus kemudian diperbaiki atau diupdate di template itu juga bisa, atau template dulu diupload di kuesioner. Di kuesioner bukan di sub kuesioner. Jadi di kuesionernya diupload, template-nya diupload, nanti akan terisi rekap-rekapnya secara yang sudah terkunci, maka
kemudian baru melakukan pengikutan. Tapi kalau umpama kuesioner di tahun 2023 yang sudah dimulai bulan Maret kemarin, itu bisa langsung di copy paste ke kuesioner yang terbaru. Karena kalau yang kuesioner yang kemarin kita tayangkan di website, di dashboard, itu masih untuk umum, bukan untuk per masing-masing desa, supaya sistem bisa menerima secara otomatis. Itu. Terus kemudian template ini diisi sesuai dengan komposisi dan porsinya. Cuma di wilayah scorecard konvergensi stunting ini mungkin menjadi perhatian, karena scorecard yang pada posisi saat ini ada scorecard untuk operasional harian, tetapi di dalam IDEM ini adalah scorecard yang diperlukan adalah rekapital yang memudahkan, di mana ada beberapa kunci yang harus kami relaksasi dan supaya lebih mudah dan tidak menyulitkan di lapangan, yang khusus untuk seat bumil. Itu mungkin hari ini akan kami evaluasi dulu sambil diskusi dengan tim INE, yaitu dari Direktorat Sosial Budaya, akan koordinasi dengan mereka untuk merelaksasikan supaya tidak menyusahkan di lapangan. Terus kemudian template di Musdes, template di identifikasi ini kami tetap untuk dilampirkan ya Bapak Ibu. Terus kemudian setelah template ini sudah diupload di semua template, di menu kuesioner, bukan di submenu template ya, jangan lupa simpan sebagai terus, kemudian baru di download kuesionernya. Langkah-langkah atau yang menjadi penambahan pertanyaan yang sangat luar biasa banyaknya, itu sudah kami mencoba untuk memilahkan. Jadi Bapak Ibu cross check juga penambahan itu di pertanyaan nomor berapa, itu dicek. Itu sudah kami coba untuk pilah-pilah, dan itu bisa menjadi panduan Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu dulu sebagai informasi awal. Nanti karena untuk teknisnya kita harus membedah satu persatu maksud dan tujuan dari pertanyaan itu. Yang izin Gus Ivan memberikan informasi. Penambahan pertanyaan ini adalah kita mencoba menjawab isu yang berkembang di tahun 2022. Isu tentang desa wisata, isu tentang ketahanan pangan, isu tentang perhutanan sosial. Kami mencoba melakukan identifikasi data-data itu. Untuk desa wisata kita belum memiliki data berapa besar atau berapa banyak desa wisata yang ada di Indonesia, hanya selain bantuan. Maka kita memerlukan identifikasi potensi yang ada di desa itu, desa wisata masuk di klasifikasi desa wisata alam, buatan, atau religi, atau budaya. Itu jadi semoga saja di tahun 2023 ini kita memiliki bank data tentang desa wisata yang bisa menjadi rujukan kebijakan bantuan di desa wisata atau lomba-lomba desa wisata. Itu satu. Yang kedua tentang template rumah tidak layak huni. Kami juga ada request dari Kementerian PU ya. Biasanya itu ada bantuan rumah tidak layak huni. Di situ memerlukan rumah tangga yang seharusnya menjadi prioritas untuk bantuan rumah tidak layak huni. Terus kemudian untuk rumah tangga yang tidak terdiri listrik juga itu menjadi rekomendasi atau request dari Kementerian SDM. Ya, karena Kementerian SDM memiliki fokus untuk kelistrikan. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan di awal di dalam Desa Institut ini, memberikan warna yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik Mas Mustaqim, informasi yang disampaikan ini terkait dengan pengisian template. Dari beberapa pendampingan fasilitasi yang dilakukan Pak Mustaqim, ini ada juga kendala-kendala teknis yang kemarin sempat muncul ya pada baik sebelum sosialisasi hari Sabtu kemarin, terutama misalnya di pertanyaan rasio elektrifikasi itu Mas Mustaqim, rasio elektrifikasi. Banyak teman-teman yang mempertanyakan terkait dengan pertanyaan listrik non ini ya, non PLN misalnya, yang
yang nyambung dari rumah tetangga misalnya gitu. Nah, itu apakah masuk ke dalam kategori itu belum punya listrik atau belum teraliri listrik misalnya. Lalu ada beberapa teman-teman juga mengalami kendala pencapaian 100% karena posting APBD tahun 2022-nya tidak connect, Mas Mustaqim. Nah, mungkin kendala-kendala teknis yang seperti itu bisa dibantu dijelaskan, Mas, terkait dengan isian kuesioner yang ada di template gitu ya. Ya, terima kasih. Untuk posting APBDes di tahun 2022 itu karena di tahun 2023 ini ada penambahan beberapa desa ya, beberapa desa. Mungkin akan terjadi trouble apabila bagi desa baru. Kalau desa baru mungkin untuk 2022 akan zero. Terus selanjutnya untuk 2023 yang pastinya 2023 ini kan masih belum mendapatkan dana desa ya, belum mendapatkan dana desa. Mungkin itu juga kami harus memilah koordinasi. Kami akan mengkoordinasikan dengan tim IT yaitu Mas Ibnu yang mengembangkan ini. Kemudian yang pasti coba untuk hari ini isu yang disampaikan Pak Sabana akan kami bahas di dalam forum untuk menjadi perhatian. Itu satu. Yang kedua tentang ada pertanyaan tentang EHDW. Hasil diskusi yang kemarin kami dengan INE pada posisi saat ini adalah kami mencoba untuk mencoba menyelamatkan trust-nya Kementerian Desa ya. Karena EHDW ini masih belum operasional secara maksimal. Jadi nanti akan kebalik Bapak Ibu. Akan kebalik, yang saya maksud itu begini. Posisi saat ini kami mencoba mengumpulkan datanya untuk konvergensi stunting. Nanti setelah EHDW sudah stabil dan normal, nanti datanya yang dari IDEM nanti akan ditransfer ke EHDW. Selanjutnya apabila EHDW sudah bagus, nanti EHDW akan memberikan sumbangsih ke IDM. Seperti itu rencana yang sudah hasil diskusi internal kami di Jen PDP. Satu, yang keduanya tentang desa rumah tangga yang tidak teraliri listrik atau yang masih nyantol ya, masih nyambung di tetangga. Sebenarnya itu sudah teraliri listrik, tapi untuk rasa kemanusiaan ya, untuk rasa kemanusiaan dan sebagai informasi awal, informasi yang perlu disampaikan oleh PLN, karena kondisinya ada berbagai macam yang terjadi. Ya, contoh PLN tidak ada tiang listrik yang masuk ke wilayah pedalaman karena melihat dari profit. Itu juga menjadi pertimbangan. Tetapi itu nggak apa-apa, sebaiknya di input Bapak, di input supaya memberikan informasi yang baik untuk kementerian dan untuk koreksi buat PLN. Itu Pak Ibu. Baik, terima kasih Mas Mustaqim. Ini mungkin sebelum teman-teman, silakan bagi teman-teman yang mungkin ada hal-hal teknis dalam pengimplementasian template gitu ya. Karena ada 7 template dan juga ada 1596 kuesioner yang perlu di posting. Bagi yang ada kendala teknis dan pada saat pendampingan, silakan resen dan mungkin bisa ditanyakan ke Mas Mustaqim langsung. Tapi sebelum itu juga Mas Mus, berkebetulan seperti disampaikan tadi, kondisi existing desa di Indonesia ini kan mengalami penambahan ya dari 74.000 lebih menjadi 75.000 lebih tahun ini, dan ada masih kebingungan di sebagian teman-teman bagaimana posisi data bagi desa-desa yang baru gitu ya. Misalnya beberapa template itu karena posisi per 31 Desember 2022 itu kan secara kelembagaan mungkin kosong gitu ya. Tapi secara layanan juga mungkin ada. Nah, ini juga mungkin perlu di-capture apakah basis datanya per 31 Desember atau mungkin per 30 April 2023 misalnya. Artinya kondisi existing mana yang mesti diisi bagi desa-desa yang baru, Mas Mustaqim. Di kami sendiri juga ada mengalami pemekaran dari 37 menjadi 62, dari 19 menjadi 90 di Kabupaten Pasaman Barat, dan mungkin di kabupaten lain juga banyak mengalami pemekaran, Mas Mustaqim. Baik, terima kasih.
perlu dibedakan antara data kependudukan sama data kondisi di lapangan. Kalau data kependudukan itu intervalnya mungkin Januari 2022 sampai Desember 2022. Tetapi untuk berbicara tentang data kondisi di lapangan, kayak contoh ada dan tidak ada rumah sakit, ada tidak ada layanan fasilitas umum yang ada di desa, itu dipotret pada saat pas pengambilan data. Jadi seperti itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Tatang, itu di chat room juga ada pertanyaan. Silakan Pak Tatang, kalau ingin bertanya langsung ke Pak Mustaqim. Oh, ada Mas Ibnu. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin mempertanyakan langsung terkait dengan kendala-kendala teknis pada saat pengisian baik di template maupun kuesioner, mungkin ada yang error atau yang belum terkoneksi, silakan. Resin. Wah, kayaknya ini paham semua nih ya. Kita bacakan yang Bu Lina Pasaman. Oke, Bu Lina ya. Ya, Mas Ibnu dan Pak Mustaqim, ini apa namanya, 71 nagari pemekaran, kemudian baru ada datanya di 2023. Nah, apakah template-nya tadi kan diisi ya? Ya. Tidak dikosongkan kan? Jadi semua template tetap diisi. APBDes, BUMDes, rumah tidak layak huni. Kemudian kalau belum ada MUSDes ya coba ditanyakan gitu. Kalau menurut Pak Mus ini tetap diisi kan Pak Mus? Karena kan di MenagBD juga diisi. Iya Gus. Gini, untuk template APBDes berarti kalau umpama belum terupload walaupun dia kosong, karena di dalam sistem kelihatannya kalau kita belum melakukan upload ya, walaupun itu template-nya kosong, itu nanti akan kebaca belum input, Pak. Akan kebaca belum input. Jadi bisa di-upload walaupun memang kondisinya belum ada, satu. Untuk BUMDes, kalau memang belum ada jangan cuma upload template kosongnya aja. Supaya kan untuk mengisi atau mendetek di rekapitulasi yang otomatis itu tadi. Terus rumah tidak layak huni, saya kira ini satu wilayah pasti ada yang mana yang layak dan mana yang tidak layak. Mungkin kalau yang rumah tidak layak huni bisa diidentifikasi, ini pasti ada. Kalau MUSDes, ya memang tidak, memang belum. Itu Pak, kelihatannya yang bisa untuk diklarifikasi. Terima kasih Pak Mus. Kemudian tadi yang dari Pak Tatang itu begini, kuesioner stunting template-nya terkunci. Ya. Tapi ini kayaknya teknis ini. Mas ya, untuk kuesioner stunting, makanya tadi saya sampaikan untuk khusus untuk kuesioner sebenarnya bukan terkunci, Pak. Ada beberapa trik strategi yang harus dimainkan karena di wilayah Bumil itu keterkaitan dengan hari pertama haid terakhir kan. Hari pertama haid terakhir di situ yang membuat terkunci di trimesternya. Makanya untuk kolom itulah yang nanti akan kami bahas, apakah ini bisa ini dibuka supaya tidak terkunci yang disampaikan oleh Pak Tatang itu. Itu sih, Pak. Ya. Jadi kan menunggu hari ini yang tadi diskusi dengan tim INE itu ya. Siap Pak Kaban. Ya Pak Mustaqim, ini juga ada pertanyaan di chat Zoom ya terkait dengan kondisi pemekaran di Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman dan mungkin juga di sebagian besar wilayah Indonesia yang lain terkait timeline deadline ini, Mas. Karena memang banyak hal yang mesti disiapkan oleh desa-desa ini, terutama apakah jadwalnya yang disampaikan kemarin per 31 Mei itu bisa ada toleransi karena memang sebagian desa juga disibukkan dengan agenda-agenda di desa, pemilihan BPD dan lain-lain.
Ini gimana Mas soal timeline atau deadline untuk pemutaran IDM? Izin Pak Kaban untuk menjawab. Seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam forum ini ada bahwasanya penjadwalan atau sirkulasi jadwal dalam perencanaan anggaran itu disiplin, Pak. Kita mencoba untuk disiplin. Kemarin kami ketemu dengan DJPK dalam forum untuk analisis alokasi kinerjanya. Kami mencoba untuk meminta perpanjangan waktu, tapi melihat dari pembacaan atau jadwal untuk penyusunan undang-undang APBN. Itu. Jadi saya sampaikan sementara masih di tanggal 30 Juni. Kita disiplin. Jadi kalau umpama datanya nggak ada, ya kita tinggal. Kita tinggal. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, terus untuk desa ini, karena 2023 untuk penyusunan 2024, pasti Kementerian Keuangan meminta statusnya desa-desa pemekaran ini sudah diukur apa enggak, dan ini hasilnya itu. Terus kalau memang statusnya belum ada, biasanya dikaitkan atau dimirrorkan disamakan dengan desa induk. Biasanya begitu. Cuma kita mencoba memotret seluruh desa hasil pemekaran sesuai dengan Kepmendagri, itu kita bisa memotret semuanya. Kalau memang terpaksa di tanggal 30 belum ada dan kami hasil penarikan tanggal 10 Juli dan hasil keputusan menteri nanti belum tersedia, ya kami harus menyampaikan data yang tersedia, data yang tersampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu sih Pak. Silakan Mas Ibnu. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin menjawab dari Pak Andi Permana ya. Untuk yang tidak terupload itu, soalnya kalau dari sisi teknis Pak, sebenarnya lebih baik Bapak download yang terakhir dari web ya. Soalnya beberapa hari lalu, ini kan baru launching ya Pak, sekitar hari Jumat ya. Nah, sebaiknya template-nya itu acuannya yang terakhir Pak. Jadi Bapak bisa unduh dulu yang terakhir di idm.kemendes.go.id. Itu kalau dulu kan sosialisasi di tes strip IDM ya Pak. Nah, kalau sekarang udah pindah ke idm.kemendes gitu. Nah, soalnya secara simulasi kalau sudah 100% itu kan wajib 100% untuk submit verifikasi. Nah, sekarang kalau kita lihat memang tidak masuk ya Pak, sekarang udah ada beberapa desa yang sudah divalidasi gitu, diverifikasi gitu. Jadi bisa tolong dicek lagi Pak untuk uploadnya itu hasil download dari yang terakhir di idm.kemendes.go.id. Itu Pak kerja. Terima kasih Mas Ibnu. Jadi Pak Andi untuk template-nya menggunakan yang baru ya. Terakhir, Kementerian Keuangan harus menyampaikan kepada Bapak Presiden soal usulan untuk APBN tahun depan. Itu setiap tahun itu sekitar awal Agustus, paling akhir. Kalau bisa akhir Juli lebih bagus gitu. Jadi sebelum pidato Bapak Presiden tanggal 16 Agustus itu semua kementerian harus menyampaikan. Kemudian khusus untuk dana desa itu Kementerian Keuangan pada minggu pertama Agustus paling lambat. Tapi sejak Kementerian Desa rutin menyampaikan IDM itu dari Kementerian Desa biasanya kemarin kan kita tanggal 10 Juli ya untuk penetapan keputusan Menteri Desa tentang status perkembangan desa. Kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan 15 Juli ya. Atau paling lambat dulu pernah ada 25 Juli, tapi selalu bulan Juli. Kenapa harus 30 Juni itu karena itu. Jadi nanti langsung diolah menjadi keputusan menteri, kemudian dikirim ke Kementerian Keuangan. Apakah ada risiko ini dan itu? Ya tentu saja risiko itu ada kalau tidak lengkap datanya seperti itu. Jadi diupayakan saja, sepertinya harus bersama-sama dengan seluruh tenaga pendamping profesional di kabupaten yang sama, terutama karena pemekarannya relatif banyak gitu. Jadi tidak ada cara lain kecuali seperti itu, Gus. Dan seperti disampaikan tadi oleh Pak Kaban bahwa
pemutaran indeks desa membangun tahun 2023 ini berlaku untuk seluruh desa, baik desa yang baru definitif maupun desa yang sudah lama, karena ini menyangkut juga alokasi dana desa yang akan diterima di tahun 2024. Artinya tidak ada kata lain bagaimana desa-desa di seluruh Indonesia difasilitasi oleh teman-teman pendamping itu bisa mempercepat melakukan pemutahiran dengan cepat di tengah waktu yang tersisa. Estimasinya mungkin 1 bulan ini di bulan Mei, dan selambat-lambatnya di Juni itu sudah harus diselesaikan karena akan direkap di setiap jenjang baik kecamatan, kabupaten, provinsi sampai juga pusat. Begitu ya Gus Kaban ya, Pak Mustaqim, Mas Ibnu, sehingga yang memang kolaborasi seluruh pihak sangat diharapkan. Terima kasih Gus Kaban, Pak Nafik, Mas Mustaqim, Mas Ibnu, waktu juga yang membatasi kita dalam pertemuan Ruang Cakap SDGs Desa pagi hari ini. Terima kasih juga atas perhatian Bapak Ibu teman-teman semua. Kita bertemu kembali di Ruang Cakap SDGs Desa besok pagi. Desa makin cakap, kita makin mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.